Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan keberkahan ini. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur ayyuhal ikhwah. Karena banyak saudara kita mungkin yang tidak bisa melaksanakan atau bertemu dengan bulan Ramadan ini. Mungkin karena sebab dipanggil oleh Allah duluan atau dikarenakan masih sakit tidak bisa melaksanakan ibadah ini. Kita doakan mereka yang masih sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mereka yang sudah mendahului kita mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita rasakan sekali bahwasanya keberkahan di bulan Ramadan ini, kita rasakan yang namanya keberkahan di bulan ini. Yang mungkin di luar Ramadan kita tidak bisa melaksanakannya atau merasakan yang sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang dimana seperti contoh misalnya ibadah-ibadah atau amal-amal soleh kita tingkatkan di bulan ini melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan keberkahan di bulan Ramadan. Amal-amal soleh seperti misalnya iftarus shaimin, kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, harta kita untuk membantu saudara-saudara kita, keluarga saudara-saudara kita yang berpuasa untuk berbuka puasa, itu adalah bentuk keberkahan yang kita rasakan di bulan ini dan lain sebagainya. Ayuhal ikhwah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menunjukkan atau memberikan kita ke jalan yang hak sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Ibadah dikala seorang hamba selalu melakukannya, ini akan mendatangkan cintanya Allah. Dan dikala seorang hamba lalai atau melupakan ibadah ini akan mendatangkan murkanya Allah. Ibadah apa itu ayol ikhwah? Yaitu ibadah doa. Ya, memang doa itu adalah ibadah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu adalah suatu yang paling mulia di sisinya. Bahkan tidak ada suatu yang mulia melebihi daripada doa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisa syai'un aqrabu 'ala Allah 'azza wa jalla min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melebihi daripada doa. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia si Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada doa. Kenapa? Karena seorang hamba dikala dia minta kepada Allah itu menunjukkan dia itu sedang mentauhidkan Allah. Dikala seorang hamba selalu minta kepada Allah, itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan hanya butuh kepada Allah, tidak butuh kepada lainnya. Dikala seorang minta terus kepada Allah, bukannya Allah itu bosan, bukan Allah itu
Sifatnya bukan seperti sifat makhluknya. Dikala seorang atau seorang hamba, makhluknya Allah dimintai sering-sering oleh seorang hamba yang lainnya, bukan semakin cinta, tapi akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala sering dimintai, selalu dimintai, ini akan mendatangkan cintanya Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salullaha min fadli. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari karunia-karunia-Nya. Fa innahu yuhibbu ayyus'al. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang selalu kalau seorang hamba selalu minta kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka, sangat senang dikala seorang hamba selalu minta kepadanya. Sebalik dari sifat kita, kalau sering-sering dimintai kan marah kita. Kalau sekali mungkin senang, tapi besok lusanya udah lain wajah kita. Itulah bedanya kita, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebalik dari sifat kita, ayuhal ikhwah. Namun sebaliknya, dikala seorang hamba jarang-jarang minta, apabila nggak pernah minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Sebaliknya kita, kalau orang sering-sering minta kepada kita, mungkin kita akan marah. Namun kalau jarang-jarang minta, senang kita. Sebaliknya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau jarang-jarang minta, apabila nggak pernah minta, apa kata Nabi? Man lam yas'alillah yaghdhabu 'alaihi. Barang siapa yang nggak pernah minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Masya Allah. Ikhwatul iman rahimahullah. Begitu mulianya ibadah ini, ayuhal ikhwah. Makanya bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu minta-minta kepada Allah. Yang mana kata Nabi SAW, doa orang yang berpuasa itu mustajabah, katanya. Ya, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka sepanjang hari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, manfaatkan terus untuk banyak-banyak minta kepada Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Namun kadang kita berpikir begini. Dikala kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu minta misalnya ya. Selalu kita minta. Bahkan waktu-waktu yang mustajabah pun kita mohon kepada Allah. Kadang dikala kita, apa yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan. Apa yang kita katakan? Kita mengatakan, mungkin ngeluh kita. Mungkin kita buruk sangka juga. Ya, mungkin juga kita buruk sangka, ya Allah, saya selalu minta kepadamu, kok nggak kunjung dikabulkan. Padahal kita banding-bandingkan dengan yang lain, ya Allah, mereka itu diberikan olehmu, ya Allah. Padahal mereka itu nggak beriman. Kita bandingkan juga dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Kadang kita mengatakan demikian. Kenapa nggak kunjung kau diberikan, ya Allah? Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dan hal ini pertama yang perlu kita perhatikan adalah dikala kita sudah berusaha minta kepada Allah, yang pertama harus tanamkan pada diri kita berhusnuzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan mentang-mentang apa yang kita minta saat ini lalu tidak kunjung dikabulkan, tidak dinampak oleh Allah apa yang kita minta, lalu kita lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bayangkan berapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan, yang kita gunakan selama ini. Jangan gara-gara satu permintaan yang tidak nampak di depan kita lalu kita berburuk sangka kepada Allah. Waliyadzubillah. Ya. Yang pertama kita berhusnudzon. Yang kedua, mungkin apa yang kita minta ini mungkin ditunda oleh Allah. Mungkin tidak kunjung dikabulkan di dunia ini, mungkin akan jadi sebagai tabungan di akhirat. Atau apa yang kita minta ini mungkin gak terbaik bagi kita. Mungkin yakinlah kita apa yang kita minta itu bahwasanya apa kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, ini bentuk perbaik sangka kita kepada Allah, ayuhal ikhwah. Dan mungkin ayuhal ikhwah rahimakumullah, apa yang kita minta ini tidak dikunjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada sebabnya. Makanya doa kita tidak dikunjung dikabulkan. Salah satunya misalnya ayuhal ikhwah rahimakumullah, dikala kita minta kepada Allah ini kita dalam keadaan memutus tali silaturahim mungkin. Ya. Mungkin kita minta ini dalam keadaan kita memutus tali silaturahim dengan famili kita, dengan keluarga kita mungkin. Bahkan mungkin dengan orang tua kita, waliyadzubillah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala seorang hamba minta, ya, dikala dia minta, di mana dia selama dia minta itu tidak minta untuk berbuat kemaksiatan atau minta untuk berbuat dosa.
Yang kedua, dikala dia minta itu dalam keadaan tidak memutus tali silaturahim, akan diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih di Abu Musa radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atir rahim." Tidaklah seorang muslim dikala dia memohon kepada Allah, dikala dia berdoa kepada Allah, dalam keadaan dia berdoa itu dalam keadaan tidak minta untuk berbuat dosa. Yang kedua, dalam keadaan tidak memutus tali silaturahim, maka Allah akan mengabulkan doanya dengan 3 cara, dengan salah satu dengan 3 cara. Yang pertama, ayu ajila lahu fit dunya, mungkin akan disegerakan dikabulkan di dunia ini. Yang kedua, kalau nggak dikunjung dikabulkan di dunia ini, ayudakhira lahu fil akhirah, akan jadi tabungannya di akhirat. Nggak kunjung diberikan di dunia ini, akan tetapi akan jadi tabungan di akhirat. Yang ketiga, ayudafi anhu minassu' mithla, mungkin akan dicegah suatu kemudaratan yang akan menimpa dia. Mungkinnya ada yang tidak suka dengan kita, atau ada kecelakaan atau musibah yang akan menimpa kita, pengaruh doa kita ini Allah akan mencegahnya. Nah ini dia. Bukan berarti doa kita nggak dikabulkan. Jangan mentang-mentang tidak dikabulkan di depan kita, namun kita harus berburuk sangka kepada Allah. Ingat, mungkin akan kita bunga. Kalau orang-orang zaman dahulu, para sahabat mengatakan, kau disuruh berpilih oleh Nabi, kau pilih, dikala engkau minta suatu, kau akan memilih, akan diberikan di dunia itu pada akhirat. Para sahabat mereka mengatakan, nahtaju ilal akhirat, kami butuh pada akhirat. Kenapa? Wal akhiratu khairun wa abqa, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah ini penyebabnya ya. Mungkin itu penyebabnya. Mungkin kalau dikala kita sebabkan kunjung dikabulkan, mungkin yang pertama tadi itu, mungkin kita dalam keadaan memutus tali silaturahim. Maka sambunglah ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kita putus tali silaturahim dengan famili kita dan keluarga kita, lebih-lebih dengan sampai kita putus silaturahim dengan orang tua kita. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Waktunya ceramah ini 15 menit katanya Pak Tamir. Ya, jadi nggak banyak-banyak. Betul, karena ceramah itu ya intinya adalah sholat tarawihnya. Ya. Yang kedua, mungkin dikala kita minta itu dalam keadaan tidak yakin, tidak khusyuk kita. Kadang saking hafalnya doa ini, ayo ikhwah, doa. Misalnya saja doa yang paling hafal kita apa? Doa. Nah itu dia kan, sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil berdoa kepada Allah, ya Rabbana atina, udah pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana, enggak khusyuk. Ya, enggak tidak khusyuk dia meminta, tidak yakin akan dikabulkan doanya kadang kita ini. Makanya pentingnya kita dikala kita minta kepada Allah, hadirkan hati kita, tenangkan jiwa kita, mohon kita kepada Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah di mana kalian tuh yakin doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta kepada Allah, mohon kita kepada Allah dengan yakin, dengan khusyuk. Ketenangan jiwa kita ini butuh ayyuhal ikhwah. Kita hadirkan hati kita dikala kita minta kepada Allah dengan khusyuk. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan dari hadis Nabi tadi, "Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafillahin." Karena Allah itu tidak mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai. Nah, ini dia. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafillahin. Karena Allah tidak akan mengabulkan suatu doa yang mana doa dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah dalam keadaan hati yang lalai. Mulut ini berbicara, Rabbana atina fid dunya, pikiran kemana-mana, bagaimana kerjaan saya, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, apa yang saya makan habis ini. Karena kita mikir demikian, gimana akan dikabulkan? Pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikala kau minta itu, apa kata Nabi? Khusyuklah, hadirkan hati. Karena Allah tidak akan mengabulkan suatu doa dikala dilafatkan, ucapkan, aturkan kepada Allah dalam keadaan hati yang lalai, alias tidak khusyuk dia. Makanya itu mungkin penyebabnya doa kita tidak dikunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ikhwah rahimakumullah, makanya pentingnya kita mohon kepada Allah kekuatan jiwa, kekuatan hati, dan minta kepada Allah akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Ayyuhal ikhwah, perbanyak kita minta kepada Allah sebagaimana satu doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salatnya. Tak pernah lupa beliau berdoa, apa kata Nabi? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk selalu mengingat. Wa syukrika, dan menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Wa husni ibadatik, dan sebagai hamba-Mu yang baik dalam beribadah.
Ya, makanya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, mumpung di bulan Ramadan ini ayo ikhwah, kita galakan selalu basahi bibir kita ini untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat ikhwah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan yang hak dan menerima amal semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita akhir Ramadan dengan berbagi amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya al-muttaqin. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.